Ya, saatnya ekspor produk teknologi, itulah yang menjadi judul kami dalam Hot Economy pada hari ini. Saya masih berdialog bersama dengan Pak Wakil Menteri Perdagangan, ada Pak Jerry Sambuaga di studio kami. Kalau kita lihat tadi data nilai ekspor teknologi tinggi negara ASEAN itu di posisi pertama ada Singapura. Ya. Nah, apakah Singapura kan terhitungnya sudah negara maju, sementara Indonesia baru memasuki sebagai negara maju yang sebelumnya adalah emerging market. Nah, bagaimana kita bisa mengambil benchmark dari negara-negara yang memang sudah tinggi nilai ekspor berbasis teknologinya untuk bisa kita terapkan di Indonesia? Ya, saya pikir ini sebuah kondisi ya yang memang harus disikapi oleh Indonesia ya, secara bangsa dan juga secara negara. Karena kita melihat tadi kalau kita lihat datanya kan memang menjadi tantangan tersendiri buat Indonesia untuk bisa menjawab kebutuhan itu satu. Kedua, kalau kita lihat secara kawasan, ini saya pikir yang grand design-nya lebih penting. Indonesia itu kan sebetulnya kan negara terbesar di ASEAN, gitu. Negara yang tidak hanya besar dari volume, tetapi dari size, dari wilayah penduduk, dan juga secara ekonomi juga kita bisa dibilang kita cukup kuat ya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Dari sistem politik juga kita termasuk salah satu yang terdemokratis, saya pikir salah satu yang demokratis, dan tentunya dari segi ketahanan nasional juga kita mumpuni ya. Artinya apa? Artinya aset yang kita punya dan juga sebuah fitur-fitur yang mungkin selama ini tidak dimiliki oleh tenaga-tenaga kita, itu kita punya potensial. Sehingga kita sebetulnya kesempatan yang kami miliki, Indonesia miliki itu sangat besar. Ya. Dan sekarang adalah kedepannya follow up-nya adalah bagaimana kita mencoba mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin selama ini belum terjawab oleh negara-negara di ASEAN. Ya. Dan kalau kita lihat berbasis teknologi seperti yang disampaikan di data tadi, ya sebetulnya kan kami bisa menyampaikan bahwa dari segi competitiveness ya, dan juga dari segi kemampuan dan kapabilitas, Indonesia memiliki tidak hanya kesempatan tapi juga sebetulnya memiliki tantangan dalam hal yang sekaligus bisa dilihat sebagai sebuah opportunity di sini, yang ini bisa menjadi titik awal ya, untuk bisa melihat orientasi pemikiran kita untuk mencoba menitik beratkan kepada hal yang sifatnya sesuatu yang berbasis teknologi. Gitu. Dan jangan lupa bahwa kita juga seperti yang kita sudah diskusikan sebelumnya, hal-hal atau produk-produk atau jasa yang memanfaatkan teknologi. Ya. Nah, ketika kita melihat data-data seperti yang sudah disampaikan ini, saya pikir ini merupakan momen yang tepat ya, buat kita untuk bisa menjawab kebutuhan pasar yang tentunya di tingkat ASEAN dan juga global, dan tentunya bisa memanfaatkan segala yang kita punya di Asia Tenggara. Ya. Karena seperti yang tadi kami sebutkan bahwa Indonesia ini menurut hemat saya itu potensinya jauh lebih besar. Ya. Kalau kita hanya bicara volume dan size, ya, saya pikir kita yang paling besar. Dan kalau kita bicara market, kita juga yang paling besar. Kita bicara kondisi politik, saya pikir kita yang paling demokratis. Kita bicara ketahanan nasional, saya pikir kita yang berpotensial. Ya, sehingga tinggal bagaimana kita memanfaatkan hal-hal seperti itu, fitur-fitur seperti itu untuk mematchingkan ya dengan kebutuhan-kebutuhan pasar. Nah, tapi sekali lagi, disinilah letak kita bagaimana kita memotivasi, mengencourage, memberikan dorongan ya, kepada para pelaku usaha, bahwa kalau kita berbicara sesuatu yang sifatnya ekspor oriented ya kita juga bisa merambah kepada hal-hal yang mungkin tidak konvensional. Nah, itu yang kita coba enforce, itu yang coba kita dorong ya. Makanya kami selama ini ketika kami melakukan misi dagang ya, kami melakukan kunjungan-kunjungan, ketika kita business matching dengan ITPC dan juga dengan ADDAK, ketika kita melakukan observasi kepada pelaku usaha yang berbasis teknologi dan seterusnya. Kami mencoba untuk menghubungkan itu, ya, mengconnect itu, dan juga dengan jejaring-jejaring yang tidak hanya dipunyai oleh atau dimiliki oleh pemerintah, tapi juga oleh para pelaku usaha, yang pada ujung-ujungnya itu adalah kita harus merambah ke tingkat global dan tingkat kawasan, ya, karena kalau kita bicara ekspor sekali lagi, Pak Popi,
Saya pikir titik beratnya itu bagaimana kita mempromosikan ya, dan juga menjawab demand dan juga mengidentifikasi demand-demand yang tepat. Dan tadi produk berbasis teknologi dan juga misalnya contoh game online itu sudah salah satu yang bisa dimajukan dan juga bisa menjawab tantangan dan juga bisa menjadikan solusi karena sekali lagi ini efisien ya, dari segi distribusinya, dari segi alurnya, dari segi jalurnya, dari segi kontennya, dari segi pemasukannya dan seterusnya. Yang saya pikir ini bisa menjadi salah satu jawaban untuk kita semua dalam rangka meningkatkan ekspor. Nah, itu tantangannya ketika misalnya ada persoalan dari branding positioning yang memang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal ini? Karena kita kan juga ketika ekspor itu ada fee ekspor misalnya. Ini kan juga tergantung kepada free trade agreement-nya juga. Betul sekali. Nah, ini kan keahlian dari Pak Jerry nih kalau ngomongin free trade agreement. Apa-apa yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan untuk itu? Jadi kebetulan ya salah satu tupoksi Wamendak itu kan menyelesaikan dan mengakselerasi perjanjian dagang, ya, trade agreements yang kami targetkan. Ya. Dan puji Tuhan ya kami bersyukur bahwa sampai dengan detik ini, dengan hari ini, target sudah tercapai. Ya. Dari sekian perjanjian dagang yang sudah kami negosiasikan dan kami kerjakan, ya sudah tercapai ya sekitar 10 perjanjian dagang, termasuk dengan Australia dan juga dengan Hong Kong dan beberapa perjanjian lain yang memang sedang menuju proses ratifikasi dan implementasi. Ya. Dan memang di dalam item-item tersebut yang kami rundingkan dan kami negosiasikan dan kami bahas, ya tidak hanya kita bicara soal barang, kita bicara soal jasa, kita bicara soal vokasi, kita bicara soal pendidikan, kita bicara soal visa dan seterusnya. Banyak sekali yang mungkin kita bisa bahas, mungkin waktu tidak cukup. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah hal-hal seperti ini, ya pertukaran barang dan jasa, apalagi yang berbasis sesuatu yang segmented seperti teknologi ini kita masukkan, ya kita coba negosiasikan ya dengan beberapa negara dan beberapa pihak, ya apalagi yang sedang ongoing, ya contohnya seperti dengan Uni Eropa, dengan Turki, dengan Tunisia dan seterusnya. Ada listnya nanti bisa dicek di website Kemendak. Itu juga kami mencoba untuk menginclude ya beberapa item-item yang selama ini mungkin belum tereksplor ya dengan maksimal, dan itu juga bisa dijadikan daya tekan kami, ya posisi tawar kami, leverage kami, bargaining position kami Indonesia untuk bisa memberikan penekanan-penekanan tertentu terhadap item-item yang memang mungkin selama ini ya mungkin belum tertouch oleh beberapa pihak, ya, baik itu di tingkat Eropa maupun juga di tingkat Asia bahkan di Afrika. Nah itu yang ujung-ujungnya memberikan manfaat buat kita, karena kan dasar dari sebuah trade agreement itu kan resiprokal, ya memberikan manfaat untuk kedua pihak atau beberapa pihak yang memang ada dalam perjanjian itu, dan itu yang kami advokasi dan kami perjuangkan. Dan yang paling penting dan yang terpenting adalah memberikan manfaat positif buat kita. Dan kami sadar produk-produk berbasis teknologi, baik itu barang maupun jasa yang inovatif seperti game online dan seterusnya, itu terus-menerus yang memang kami secara konsisten dan berkesinambungan kami include dan kami bahas dalam perjanjian dagang-dagang tersebut. Dan ini juga menjadikan salah satu dasar juga, sehingga ketika itu sudah tersepakati dan juga sudah desain dan juga diratifikasi, kita mempunyai sebuah produk hukum. Itu yang paling penting, sehingga pada saat kita mengimplementasikan itu, kita punya rujukan dan dasar yang memang menjadi semacam sebuah protection buat kedua pihak untuk bisa mengeksekusi apa yang ingin di trade, ya apa yang ingin diperdagangkan, dan yang ujung-ujungnya juga meningkatkan trade volume kita. Jadi ingin saya sampaikan ini semua sebenarnya saling connect, ya antara trade agreement yang sedang kami bahas, yang sedang kami negosiasikan dan sudah melampaui target, dan juga tentu dengan barang-barang yang mungkin sifatnya berbasis teknologi dan juga jasa dan juga hal-hal lain, dan tentunya dengan hal-hal yang kreatif. Nah, ini semua kami mencoba untuk packaging dalam sebuah kesepakatan yang menarik dan juga appealing, sehingga ketika kita berhadapan dengan negara-negara lain, ya baik itu di tingkat kawasan regional maupun tingkat global, mereka juga menjadi semakin impress, ya, dan semakin bersemangat, ya. Contohnya waktu saya berdiskusi dengan teman-teman dari Uni Eropa, dari Turki, dari Tunisia, bahkan dari Afrika, beberapa negara-negara yang ada di benua Afrika, mereka tidak bisa sabar tuh untuk menunggu untuk bisa menyelesaikan SEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement yang memang selama ini kami sedang lakukan. Kenapa? Karena mereka melihat ya potensi
akses ya, dan juga mereka melihat manfaat juga buat mereka dan buat kita yang pada ujungnya bisa memberikan sebuah efek resiprokal kepada dua pihak. Oke, baik. Salah satu tantangannya adalah bagaimana kita terus menjaga defisit perdagangan adalah untuk menarik banyak sekali investor yang datang ke Indonesia sehingga investasi bisa moncer begitu. Baik. Nah, bagaimana produk-produk berbasis teknologi ini bisa menunjukkan tajinya di Indonesia? Usai jeda kami bahas.